Sekilas Dusun Ngemplek yang terletak di Desa Piaman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, tampak layaknya seperti dusun-dusun pada umumnya. Apabila banyak warga kebingungan ketika listrik padam, hal itu tidak berlaku pada warga di dusun ini. Ketika listrik padam, sebagian warga memanfaatkan panel surya yang terpasang di hampir sebagian besar rumah mereka. Energi terbarukan bukan lagi hanya terbatas pada wacana global, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Keberhasilan pemanfaatan panel surya di Dusun Ngemplek telah banyak mendapat sorotan dari media regional maupun nasional. Pondok Edukasi menjadi salah satu saksi bisu dari proses transfer pengetahuan yang terjadi. Karena keberhasilannya memanfaatkan energi terbarukan berupa panel surya, Dusun Ngemplek pantas mendapat sebutan sebagai Kampung Wisata Edukasi Ekoenergi. Bapak Awap selaku Kepala Desa sekaligus penggagas dari upaya transisi energi tersebut telah memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi utama di kediamannya selama 3 tahun. Panel surya dipasang di berbagai titik seperti di atap rumah, di atas lampu penerangan luar, dan di teras depan rumahnya. Pemanfaatan yang paling terasa yaitu pada penerangan, baik di rumahnya maupun di jalan-jalan sekitar. Bukan tanpa alasan, Pak Awap memilih memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi terbarukan. Setelah mempelajari berbagai sumber energi terbarukan seperti angin, air, dan matahari, pilihannya jatuh pada energi terbarukan bersumber dari sinar matahari. Baginya, memanfaatkan panel surya jauh lebih fleksibel karena bisa diterapkan di mana saja. Selain itu, resiko yang dihadapi pun cenderung lebih kecil. Keputusannya bergelut pada isu dan praktik energi terbarukan, dilatar belakangi kejadian gempa bumi yang berpusat di Bantul tahun 2006 silam. Saat itu, saat malam tiba, hampir seluruh rumah warga gelap tanpa penerangan. Jadi kenapa saya memilih energi alternatif yang matahari? Memang semua ada keuntungan kerugian. Energi ada dari air, dari angin, panas matahari sendiri. Saya sempat mempelajari beberapa, ada air, ada angin, dan matahari. Dan saya dari pengalaman pribadi saya lebih condong ke matahari. Kenapa matahari? Karena energi seperti ini pun juga topografis dan geografis sangat mempengaruhi. Matahari inilah yang lebih efektif ditempatkan dimanapun bisa diterima, dimanapun bisa digunakan. Kita berpikir, awalnya saya memang ingin mempergunakan tenaga air yang bisa 24 jam selama ada air mengalir. Nah di sini, di Gunung Kidul, air saja tidak ada. Terus saya pikir juga bagus, tapi kurang tepat untuk topografi di Gunung Kidul. Tenaga angin, saya juga sedang mencoba. Ternyata untuk di lokasi ini topografinya juga kurang mendukung. Dan akhirnya matahari itu yang saya gunakan, saya pelajari dan saya ikut perkenalkan ke warga. Karena topografi dimanapun, geografi dimanapun mampu dan bisa menerima. Dan matahari, panas matahari, sinar matahari itu melimpah ada di mana. Penerapan teknis panel surya, baik pada proses pemilihan peralatan, sekaligus pada perawatannya tidak terlepas dari karakteristik sosial masyarakat sekitar. Karena pada akhirnya, warga Dusun Ngemplek membuktikan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi penghambat upaya perwujudan keadilan energi. Pak Awap mengatasi hal tersebut dengan berpatokan pada kemampuan warga dan seberapa besar energi di masing-masing rumah tangga harus terpenuhi. Peruntukan sesuai kebutuhan. Untuk apa dulu setiap orang kebutuhannya beda-beda. Ya kan seperti Pak Fabio Bunga dan terus Mas Tono dan yang lain. Untuk penerangan, oke, penerangan. Habis berapa? Saya belum bisa menjawab. Nanti kita belanja bersama, habisnya berapa saya belum bisa menjawab. Pertanyaan saya pertama, untuk lampuan, pertanyaan yang harus dijawab lagi adalah berapa titik lampu? 4 titik lampu atau 5 titik lampu, terserah mau ketemu 5 titik lampu atau 4 titik lampu. Terus kira-kira habis berapa Pak nanti umpama kita belanja? Belum bisa, masih ada pertanyaan lagi. 4 titik lampu. Pertanyaan saya kedua, pengen nyala berapa jam? Pengen nyala 12 jam, oh berarti dari sore sampai pagi.
Oke, kamu. Terus berapa? Belum bisa lagi. Pertanyaan terakhir, lampunya berapa watt masing-masing titik? Oh sekian watt, oke. Misalkan 3 watt. 3 watt nyala 12 jam sebanyak 4 titik baru titik. Oh berarti nanti yang dibutuhkan ini. Dan saya buatkan jimat itu tadi sudah pasang. Karena kemampuan masing-masing orang berbeda-beda. Aki untuk penyimat. Sana pakai aki sih kan? Pakai. Aki berbeda-beda juga. Di sini sama warga saya ajarkan aki yang bekas. Harus baru. Bekas. Kalau baru semua tahu harga baru itu yang 60 ampere atau 80 ampere atau 100 ampere di atas 1 juta. Kalau yang aki biasa, aki yang bagus terus itu bisa 4 kali lipatnya, bisa 4 juta, 5 juta. Untuk mereka yang pengen seperti itu apakah terjangkau? Kan hanya angan-angan, hanya sebuah impian. Padahal mereka juga kepingin. Lihat di sini, wah Pak, lagi nih, kode motor gane ya. Di situ saya melihat ada antusiasme warga yang ingin, tapi ibarat saya bisa mengibaratkan si untuk merindukan bulan dengan hal yang tidak mungkin. Saya mengatakan tetap mungkin, ayo saya mencoba ngajak warga sesuai peruntukan tadi dan menggunakan barang-barang yang bekas, second bukan second. Kalau semua yang pakai alat-alat baru, mulai dari baterai, dari mana baru semua, mungkin sekitar 5 jutaan untuk beberapa jam. Warga nanti setuju kan sama juga liputan warga? Nanti bisa tanya habisnya. Ada yang cuma 2 juta, ada yang 2 terjangkau. Karena belum semua warga Dusun Ngemplek memanfaatkan panel surya tersebut, tidak dapat dipungkiri kecemburuan-kecemburuan sosial timbul karenanya. Hal itu terjadi terutama ketika listrik padam. Menurut Pak Awap, cibiran-cibiran dari beberapa warga lain yang belum menggunakan panel surya memang seperti sudah jadi makanan sehari-hari. Bahkan tak jarang mereka disebut-sebut sebagai yang sok pintar, karena bagi mereka membayar listrik dari PLN jauh lebih mudah dibandingkan mengoperasikan panel surya. Konflik sering terjadi di saat mati lampu. Wow, kuno penak murah gotong blengok sini. Akhirnya itulah konflik-konflik seperti itu. Maka di pos Cakok itu kita buat seperti itu saja. Pertama, memang dipakai untuk anak-anak belajar. Untuk selain di kandang ini, awalnya di kandang inilah pertama. Terus di Cakok itu di saat listrik mati banyak warga yang datang. Awalnya memang mereka menjigit sampai ada crash. Pak Awap tidak ingin hanya dirinya lah yang menjadi peran sentral. Oleh karena itu, ia mengedukasi tetangga sekitar, salah satunya adalah keluarga Pak Bagio dan Mungadiam. Mereka menyatakan apabila perawatan panel surya juga relatif lebih mudah. Ia cukup melihat ketinggian air dalam aki dan mengecek instalasi listrik. Selain itu, biaya yang mereka keluarkan untuk baterai aki juga lebih murah karena memanfaatkan baterai aki bekas. Tinggal, gue mikir, ngarep bayar, mau beruang gani buruh. Gani buruh ki ya nek dongane bulan sang bayar listrik. Ning nek ora buruh ya rasa bayar listrik gek golek utangan, ora risiko. Lah gandeng pasang ngono ki beban nyuda, ngene entek 100, karek entek 50. Biasa entek 20 rak ngirit. Hal yang menarik terkait pemanfaatan panel surya yang lain menurut Pak Awap tidak terbatas pada persoalan pemenuhan kebutuhan energi. Baginya, ketika warga telah berhasil dididik untuk disiplin, maka manfaat lain akan jelas terasa. Salah satunya saat lampu penerangan rumah akan menyala dan mati secara otomatis. Ketika hari telah gelap dan lampu belum menyala, warga akan dipaksa untuk lebih menghafal serta memahami lingkungan sekitar rumahnya. Hal ini akan berguna ketika terjadi bencana dan listrik padam total.
Saat itu, warga tidak akan mengalami kesulitan untuk mengevakuasi diri sendiri.